Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Rabu 29 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Semoga kita semua bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan provisiat untuk saudara-saudari, keluarga, komunitas, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael adalah 3 malaikat agung Allah. Mikael, yang berarti siapakah yang sama dengan Allah, adalah malaikat panglima bala tentara surga. Bangsa Israel memandangnya sebagai malaikat pembela dari segala penganiayaan. Gereja Kristen pun memandangnya sebagai malaikat pelindung dan pembela kaum beriman dalam menghadapi godaan, serangan, dan penganiayaan dari musuh. Gabriel, yang berarti kekuatan Allah, adalah malaikat pembawa kabar gembira dari Tuhan bagi manusia. Peranannya sebagai pelayan dan utusan Allah dikenal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Rafael, yang berarti tabib Allah atau Allah yang menyembuhkan dalam kitab Tobit, tampil sebagai teman seperjalanan Tobia untuk membebaskan Sara dari gangguan roh jahat dan menyembuhkan Tobit dari kebutaan matanya. Gereja Kristen pun menghormatinya sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari segala penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskannya dari kuasa setan. Dalam sabda Tuhan hari ini, kepada Natanael Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Perkataan ini ditujukan kepada Natanael yang akhirnya percaya bahwa Yesus itulah Mesias. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Mesias adalah orang yang diurapi dan yang datang dari Allah untuk membebaskan umatnya dari segala bentuk perbudakan. Natanael, sebagaimana orang Yahudi pada umumnya, masih memandang kemesiasan Yesus sebagai pembebas bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, ia pun memberi gelar Yesus bernada politis, Raja orang Israel. Seorang raja adalah pemimpin militer yang bertugas memberi keamanan dengan memerangi musuh. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Benarlah tindakan bijak Filipus. Daripada berdebat tentang Mesias, lebih baik mempertemukan langsung Natanael dengan Yesus. Dan hasilnya, Natanael kagum akan kemampuan Yesus dalam mengenal dirinya dan percaya kepadanya. Bagi orang yang percaya kepadanya, Yesus tidak berhenti sekadar menunjukkan kemampuan pengenalannya saja, tetapi bahkan memberi penglihatan berkaitan dengan kuasanya. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita masih ragu-ragu bahwa iman akan Yesus memungkinkan kita untuk menyaksikan rahasia-rahasia ilahi. Padahal Yesus sendiri telah menjanjikannya kepada Natanael. Tak jarang kita pun berhenti pada rasa kagum dan terpesona akan kebesaran karya Allah saja. Mengapa demikian? Yesus telah menunjukkan kemampuan dan kuasanya untuk menuntun Natanael menjadi percaya dan mengikutinya. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman sekarang yang seharusnya terus-menerus aktif dan kreatif dalam memperjuangkan dan mewujud nyatakan iman kita secara konkret. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.